Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Wulan Sundari Apriana, saya El Agustin, saya Bella Triramadina. Percobaan ke-12, pembuatan asam cuka dari apel secara enzimatik. Tujuannya untuk membuat asam cuka secara enzimatik. Dasar teori. Kebanyakan orang mengkonsumsi apel dalam bentuk buah segar. Ada juga yang mengolahnya menjadi jus, ditambah sirup atau perasa tambahan lainnya. Yang lain, ada yang mengolahnya menjadi cuka. Beberapa kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral dalam cuka apel adalah asam amino, kalium atau potasium, magnesium, kalsium, vitamin dan beta-karotin, zat asam, enzim, dan pektin. Pada dasarnya, cuka apel adalah suatu zat dibuat dari senyawa-senyawa yang berada dalam buah apel yang kemudian difermentasi oleh mikroba. Dan salah satu jenis dari mikroba yang bisa merubah sari buah apel menjadi cuka apel adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang dimaksud dengan cuka dalam bahasa kimia adalah sejenis asam asetat yang sering digunakan oleh para ibu-ibu untuk memasak. Namun, dalam hal ini, cuka yang sering digunakan merupakan cuka campuran dengan komposisi 70% air cuka dan 30%-nya adalah air. Proses fermentasi menjadi cuka adalah suatu proses yang panjang yang diawali oleh senyawa berbahan dasar jenis gula melalui proses yang disebut dengan glikolisis, yang kemudian diubah menjadi produk akhir adalah pirufat. Cuka apel merupakan salah satu alternatif pemanfaatan buah apel. Cuka apel ini sudah lama digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ada dua jenis cuka apel, yaitu cuka apel yang terbuat dari fermentasi sari apel dan cuka apel yang terbuat dari sari apel beralkohol. Cuka apel dimanfaatkan sebagai penambah rasa asam alami pada masakan. Cuka apel juga bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti sayur, daging, dan juga acar. Cuka apel juga bermanfaat untuk membantu program penurunan berat badan, menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, meredakan artritis, maupun mencegah terjadinya proses penuaan pada kulit. Alat dan bahan. Alat yang digunakan, timbangan digital, wadah fermentasi, gelas ukur, pisau, pipet tetes, serbet, botol, saringan, wadah. Bahan yang digunakan, buah apel, asam cuka, ragi, gula, air. Cara kerja. Langkah yang pertama, cuci terlebih dahulu buah apel dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian, apel dipotong kecil-kecil, lalu ditimbang sebanyak 1 kg atau 1000 gram. Kemudian, masukkan 1 kg apel ke dalam blender. Kemudian, tambahkan gula sebanyak 25 gram. Gula ini harus benar-benar larut dalam larutan. Lalu tambahkan air yang sudah dimasak sebanyak 25 ml. Kemudian, di blender untuk mendapatkan ekstrak dari buah apel tersebut. Setelah di blender, lakukan penyaringan yang berfungsi untuk memisahkan filtrat dengan ampasnya. Kemudian, tambahkan asam cuka sebanyak 10 ml ke dalam ekstrak. Lalu diaduk hingga rata. Selanjutnya, ekstrak apel yang sudah diperoleh dipindahkan ke dalam wadah atau toples fermentasi. Kemudian, tambahkan ragi sebanyak 10 gram ke dalam wadah fermentasi tersebut. Selanjutnya, tutup wadah fermentasi selama 15 hari.
Wadah fermentasi harus ditutup rapat agar tidak terkontaminasi udara bebas atau zat lain pada lingkungan. Setelah 15 hari, tutup wadah fermentasi dibuka. Kemudian ditutup dengan kain serbet dan dilanjutkan fermentasi selama 7 hari. Fermentasi ini ialah fermentasi aerobik atau dengan menggunakan oksigen. Toples ditutup dengan kain untuk memungkinkan udara masuk. Setelah 7 hari, tutup wadah fermentasi dibuka, lalu disaring agar terpisah dari endapannya. Proses yang terakhir yaitu setelah cuka apel disaring, selanjutnya masukkan cuka apel tersebut ke dalam botol kemasan. Cuka apel yang diperoleh berwarna kecoklatan, beraroma khas buah apel, dan berbau seperti tape. Pembahasan. Percobaan kali ini mengenai pembuatan asam cuka dari apel secara enzimatik. Buah apel yang digunakan ialah apel Fuji yang berwarna merah muda. Cuka apel ini dibuat dari sari buah apel yang ditambah dengan gula dan ragi roti. Ragi roti yang digunakan mengandung mikroorganisme agar proses fermentasi dapat terjadi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Penambahan gula pasir bertujuan agar proses fermentasi dapat berjalan lebih efektif pada saat penambahan mikroba, sehingga aroma apel dapat keluar lebih banyak. Selain itu juga dibutuhkan dalam proses fermentasi, di mana glukosa akan diubah menjadi etanol dan selanjutnya diproses untuk membentuk asam asetat atau cuka apel dan ditambahkan air sebagai pelarut dan media tumbuh mikroorganisme. Proses penyaringan menggunakan kain serbet berfungsi untuk memisahkan filtrat dari ampasnya. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam toples atau wadah fermentasi dan diberi ragi kemudian ditutup selama 15 hari. Toples harus ditutup rapat-rapat agar proses fermentasi tidak terkontaminasi udara bebas atau zat lain pada lingkungan sekitar, sehingga tidak mengganggu ataupun juga bisa membunuh bakteri pada ragi yang dapat menyebabkan proses fermentasi menjadi gagal. Karena proses ini merupakan proses anaerob yang menghasilkan gas karbon dioksida. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung gas kecil yang merupakan gas karbon dioksida setelah penambahan ragi roti pada larutan sari apel ini. Setelah 15 hari, wadah fermentasi dibuka dan dilakukan fermentasi pembentukan asam asetat secara aerobik atau memerlukan oksigen dengan cara menutup wadah fermentasi selama 7 hari, menggunakan kain serbet untuk memungkinkan udara masuk. Jika diberikan oksigen yang cukup, bakteri-bakteri ini dapat memproduksi cuka dari sari buah apel. Respirasi aerobik terjadi karena bakteri asam cuka mengoksidasi alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat. Metabolisme bakteri Acetobacter aceti yang bersifat aerobik mempunyai fungsi yang penting karena mempunyai kemampuan untuk mengoksidasi alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat. Kesimpulan. Itulah tadi video praktikum dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.